Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 691. Balas dendam gila Han Xiaozong. Sejak mereka mengetahui bahwa keluarga Smith terkendali, 8 keluarga besar menjadi panik, memandang Han Xiaozong dan istrinya sebagai ancaman paling menakutkan. Setelah mereka kembali, mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Bisa dikatakan jika Han Xiaozong dan istrinya tidak tersingkir, mereka tidak akan stabil selama sehari. Bahkan penelitian dan pengembangan pun terhenti. Mereka tidak mau membuatkan baju pengantin untuk orang lain. Oleh karena itu, hal terpenting bagi 8 keluarga besar saat ini adalah menyingkirkan Han Xiaozong dan istrinya. Mendengar laporan Chong Hai Brahma, pasangan Rose terkejut. Ya, apakah kamu serius? Bahwa Nyonya Han telah dibunuh oleh Chrisye? Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Nyonya George juga memuji. Saya sudah lama melihat bahwa Adinata bukanlah anak yang sederhana. Di antara keluarga besar kami bahkan belum menemukan bayangan Han Xiaozong dan istrinya, tetapi dia telah membunuh salah satu dari mereka. Ceka-ceka, Ye benar-benar cakap, dan yang terpenting dia tampan. Haha. Pu Shijun sedikit tidak percaya. Tidak mungkin. Nyonya Han pandai dalam segala jenis sihir aneh. Dia bukan orang biasa. Bagaimana mungkin anak kecil seperti Adinata bisa membunuhnya? Tuan Brahma pasti membodohi kita. Chong Hai Brahma berkata. Semuanya, bagaimana saya bisa berbohong kepada semua orang tentang masalah sepenting ini? Saya akan segera membagikan foto jenazah Huang Chuing di grup. Miyamoto Kurasuke berbicara untuk mendukung. Saya yakin Tuan Brahma tidak berbohong. Tuan Adinata disuntik dengan serum Mirakuru yang hebat. Mengapa dia tidak bisa membunuh Nyonya Han? Keluarga Brahma telah memberikan kontribusi kepada 8 keluarga besar kami lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga Brahma. Untuk mendapatkan apa yang disebut teknologi, serum Mirakuru, dari keluarga Brahma, keluarga Miyamoto dengan bodohnya berdiri di pihak yang sama dengan keluarga Brahma. Dalam video conference tersebut, orang yang diutus oleh keluarga Smith bukan lagi Tom Smith, melainkan Lota. Meski Lota masih muda, dia kini menjadi pemimpin keluarga Smith. Ketika Lota mendengar berita itu, air mata memenuhi matanya. Terima kasih, orang tuaku akan menangis kegirangan ketika mengetahui berita ini. Tolong berterima kasih kepada saudara Adinata atas namaku atas semua yang telah kamu lakukan untuk kami. Beberapa keluarga besar lainnya juga berterima kasih kepada keluarga Brahma dan memuji kemampuan Adinata. Presiden Rose merasa jauh lebih baik. Sekarang, cukup berurusan dengan Han Xiaozong. 8 keluarga besar kita harus terus bersatu dan memasang jaring di seluruh dunia. Kita harus menangkap Han Xiaozong. Tuan muda. Ya, Presiden. Segera, konferensi video berakhir. Setelah semuanya selesai, di rumah Park Seok-jeon di Hangwo, Park Seok-jeon sangat marah hingga menggebrak meja. Sialan. Keluarga Brahma kembali menjadi pusat perhatian. Kenapa? Keluarga Brahma seharusnya dikeluarkan dari 8 keluarga besar sekarang, tapi hanya memiliki satu lagi Adinata membuat keluarga Brahma menjadi orang terkenal, dan bahkan keluarga Rose harus menderita hormat. Pu Shijun marah. Dia memandang rendah keluarga Brahma sejak awal, dan karena keluarga Brahma telah menggunakan obat keluarga Pu mereka untuk menjadi orang baik, tidak ada yang mempercayai penjelasannya. Park Seok-jeon segera mengangkat telepon dan memutar nomor lain. Halo, suara suram terdengar di sisi lain telepon. Suara ini berasal dari Han Xiaozong. Faktanya, keluarga Pu dan Han Xiaozong telah diam-diam berkolusi sejak lama. Keluarga Pu sudah lama mengetahui keberadaan Han Xiaozong dan sengaja tidak memberitahu mereka. Pu Shijun berkata, Tuan Han, saya ingin menyampaikan berita yang sangat disayangkan. Istri Anda dibunuh oleh Adinata. Han Xiaozong di sisi lain telepon segera menjadi marah. Apa katamu? Chuing dibunuh oleh Adinata? Tidak mungkin. Pu Shijun. Baru saja, keluarga Brahma halo. Pu Shijun ingin terus mengatakan sesuatu, tetapi mendapati Han Xiaozong telah menutup telepon. Pu Shijun tidak merasa kecewa sama sekali, dan terkekeh. Saya kira dia pergi untuk memverifikasi keasliannya, bukan? Karena Han Xiaozong dan istrinya dapat mengontrol orang lain dari jarak jauh, mungkin Han Xiaozong juga menaruh sesuatu pada Huang Chuing yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Dalam 5 menit, Han Xiaozong berinisiatif menelepon. Saat ini, dia sudah menjadi gila. Istriku sudah mati. Chuing sudah mati. Chuing benar-benar mati. Adinata? Apakah Adinata yang melakukannya? Pembunuhnya? Apakah itu Adinata? Han Xiaozong berteriak dengan gila. Pu Shijun berkata, Tuan Han, Chong Hai Brahma baru saja mengadakan konferensi video dari 8 keluarga besar dan mengakui secara pribadi bahwa Adinata membunuh istrimu. Han Xiaozong sangat marah. Sialan Adinata.
Beraninya kamu membunuh istriku, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Melihat kemarahan Han Xiaozong, Pu Shijun berkata dengan cepat, Tuan Han, keluarga Brahma sangat keji. Mereka membunuh istrimu dan memfitnah keluarga Pu kita. Kita harus menghancurkan keluarga seperti itu. Apakah menurut Anda ini akan berhasil? Tuan Han memiliki kemampuan untuk mengendalikan orang. Saya bersedia membantu Tuan Han mendekati Chong Hai Brahma. Anda dapat mengendalikan Chong Hai Brahma sama seperti Anda mengendalikan Smiths. Pada saat itu, kamu akan menjadi Chong Hai Brahma. Bukankah keluarga Brahma berada di bawah kendalimu? Jika kamu ingin membunuh Adinata, itu hanya masalah kata-kata. Namun, kami telah sepakat sebelumnya bahwa ketika masalah ini selesai, masing-masing dari kami akan memiliki setengah dari properti keluarga Brahma. Ini juga tujuan panggilan Pu Shijun kepada Han Xiaozong. Dia mengetahui bahwa Han Xiaozong memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh 8 keluarga besar mereka. Jadi dia ingin menggunakan Han Xiaozong untuk menyingkirkan keluarga Brahma. Namun, dia tidak menyangka bahwa Han Xiaozong tidak benar-benar ingin membunuh Adinata. Jika dia ingin membunuh Adinata, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Pu Shijun tidak tahu nilai penggunaan Han Xiaozong oleh Adinata. Han Xiaozong menjadi tenang dan menjawab, tidak. Pu Shijun mengerutkan kening. Anda menolak saya? Tuan Han, sekarang 8 keluarga besar sedang mencari Anda. Dengan sarana ilmiah dan teknologi dari 8 keluarga besar kami, saya yakin tidak peduli seberapa keras Anda bersembunyi, kami pasti akan menemukan Anda dalam 1,5 tahun. Jika keluar. Sekarang, di antara 8 keluarga besar, hanya saya yang dapat membantu Anda. Saya menyarankan Anda untuk memikirkannya lagi. Sudah ada sedikit ancaman dalam kata-kata Park Seok-jun. Tekadnya untuk menyingkirkan keluarga Brahma sangat kuat. Han Xiaozong terus menjawab dengan tenang. Chong Hai Brahma adalah orang yang sekarat. Apa yang perlu dikendalikan? Anda dan saya mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya, tetapi dia meninggal dalam beberapa hari. Apakah itu sepadan? Park Seok-jun menarik napas. Apakah Anda berbicara tentang kutukan 8 keluarga besar? Itu benar. Tidak ada seorang pun di 8 keluarga besar yang dapat hidup melebihi usia 80 tahun. Ketika ayah saya berusia 79 tahun, dia berada di kesehatannya sangat baik, tetapi dia masih hidup pada usia 80 tahun. Beberapa hari, dia meninggal mendadak. Han Xiaozong berkata, karena ayahmu tidak dapat melarikan diri, mengapa dia, Chong Hai Brahma, dapat melarikan diri? Hanya saja dia masih memiliki waktu setengah tahun sebelum dia berusia 80 tahun. Membiarkannya hidup selama setengah tahun lagi agak menguntungkan bagi padanya. Aku ingin mempercepat kutukan itu. Terjadi. Mempercepat kutukan? Bagaimana cara melakukannya? Pu Shijun bertanya dengan heran. Han Xiaozong berkata, ketika saya mengendalikan keluarga Smith, ada laboratorium rahasia di Islandia yang meneliti teknologi cryonics manusia. Teknologi ini telah dipelajari dengan sangat sukses, belum lagi membuat manusia hidup lebih dari 100 tahun. Dan tetap beku selama beberapa tahun, aman dan sehat. Aku ingin kamu membawa Chong Hai Brahma ke tempat itu dan menyuruhnya menjalani cryonics. Park Seok-jun menyelah. Apakah dia akan mati? Han Xiaozong tersenyum dan berkata, jika kutukan itu masih ada, dia akan mati. Bab 692. Bunuh Han Xiaozong. Meskipun Han Xiaozong dilahirkan di sebuah desa pegunungan kecil di Tiongkok, dia juga telah membaca banyak buku selama bertahun-tahun dia menduduki keluarga Smith. Kali ini, dia ingin membunuh Chong Hai Brahma. Jadi dia menggunakan serangkaian prinsip logis untuk membunuh Chong Hai Brahma tanpa menghabiskan satu tentara pun atau mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia bisa membunuh Chong Hai Brahma dengan pisau atau pistol. Karena dia sangat yakin bahwa setiap orang di 8 keluarga besar telah dikutuk oleh para dewa, dan tidak ada seorang pun yang bisa hidup melebihi usia 80 tahun. Tetapi jika Chong Hai Brahma berhasil membekukan, dia pasti akan lolos dari kutukan ini. Oleh karena itu, Han Xiaozong memutuskan bahwa begitu Chong Hai Brahma memilih untuk melakukan ini, dia akan memicu kutukan terlebih dahulu dan mati terlebih dahulu. Pada hari ketiga, dini hari, Chong Hai Brahma sedang berjalan di taman kastil Aye dengan mengenakan pakaian tipis. Butler Leon mengusirnya dengan mantel dan mengenakannya pada Chong Hai Brahma. Tuan, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Chong Hai Brahma tersenyum, memandangi langit yang masih belum jelas di kejauhan, dan berkata, aku tidak punya banyak pagi lagi. Aku hanya ingin menyaksikan matahari terbit 1 hari lagi. Butler Leon berkata, Guru, Anda terlalu khawatir. Kondisi fisik Anda terlihat sangat baik dan Anda akan baik-baik saja. Chong Hai Brahma menghela nafas dan berkata, pelayan Leon, menurutmu apakah aku harus membuat surat wasiat sekarang? Setelah aku pergi, menurutmu kepada siapa aku harus menyerahkan keluarga Brahma? Xiao Tian atau Adinata? Butler Leon berkata terus terang, Tuan muda Adinata cerdas dan cakap, dan merupakan kandidat terbaik. Chong Hai Brahma mengangguk. Xiao Chen memang lebih baik dari kakak tertua dan kedua, tapi jika diserahkan pada Xiao Chen, Xiao Tian pasti tidak akan menerimanya. Aku sangat takut anak ini akan melakukan sesuatu yang ekstrim. Butler Leon bertanya,
Ya apakah Anda khawatir Tuan Muda Tian Brahma dan Tuan Muda Adinata akan saling bermusuhan? Chong Hai Brahma mengangguk. Pada saat ini, telepon Chong Hai Brahma berdering, dan ternyata itu adalah Peu Shijun dari keluarga Peu. Tuan Park, apa yang kamu lakukan sepagi ini? Chong Hai Brahma segera menjawab panggilan itu. Peu Shijun berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Brahma, orang-orang saya menemukan jejak Han Xiaozong di Islandia. Apa? Han Xiaozong pergi ke Islandia? Terima kasih Tuan Peu karena telah memberitahukan berita itu kepada saya. Saya akan segera mengirim orang untuk berpartisipasi dalam operasi pemusnahan bersama 8 keluarga besar, kata Chong Hai Brahma. Peu Shijun berkata, Tuan Brahma, Anda salah paham. Saya tidak memberitahu keluarga lain tentang masalah ini. Saya hanya ingin kedua keluarga kita menyelesaikan masalah ini. Chong Hai Brahma sedikit terkejut. Dia tidak ingin memberitahu keluarga lain, tapi itu sejalan dengan gaya keluarga Peu dalam melakukan sesuatu. Mereka berharap mereka bisa melakukan perbuatan baik itu sendiri. Tapi kenapa keluarga Peu tidak memberitahu keluarga lain? Tapi kenapa mereka memberitahu keluarga Brahma? Tahukah Anda, hubungan antara keluarga Peu dan keluarga Brahma adalah yang terburuk. Chong Hai Brahma tersenyum dan berkata, Tuan Park, maafkan saya, ketika ayahmu masih hidup, hubungan antara kedua keluarga kami memang cukup baik. Tapi sekarang, kami tahu hubungan antara keluargamu dan keluargaku tanpa aku harus mengatakannya. Bolehkah aku bertanya, mengapa kamu memilih untuk bergabung dengan keluarga Brahma kita dalam masalah yang begitu penting? Peu Shijun juga tersenyum dan berkata, Tuan Brahma benar-benar berterus terang, jadi saya tidak akan malu. Memang aku tidak menyukai keluarga Brahma MU. Di mataku, keluarga Brahma adalah ancaman yang sangat besar, apalagi jika menghalangi tata letakku di Asia. Jadi sebelumnya, aku ingin menyingkirkanmu. Namun, keluarga Peu kami tidak yakin akan kemenangan jika kami melakukan ini sendiri. Orang ini Han Xiaozong berbeda dari orang biasa. Dia bisa mengendalikan orang. Kecuali dia meluncurkan gerakan seperti perang dan menjatuhkan seluruh Islandia. Itu meledak. Kalau tidak, kami tidak terlalu percaya diri mengirim orang untuk menangkapnya. Sedangkan untuk keluarga Brahma MU, kamu dan Han Xiaozong sama-sama orang Tionghoa, jadi kamu lebih tahu triknya. Selain itu, kamu juga membunuh istri Han Xiaozong, jadi kamu punya pengalaman. Tentu saja, yang lebih penting, keluarga Brahma MU sekarang memiliki jubah tembus pandang kuantum keluarga Smith. Itu sebabnya aku ingin bekerja sama denganmu dan berbagi berita ini denganmu. Setelah mendengar ini, Chong Hai Brahma tertawa. Sungguh tidak mudah mendapatkan pengakuan Tuan Park atas keluarga Brahma kami. Terima kasih atas informasinya. Baiklah, saya akan memberitahu cucu saya Adinata dan memintanya pergi ke Islandia bersama orang-orang Anda untuk menangkap Han Xiaozong. Namun, saat ini, Peu Shijun berkata, tidak, kamu tidak bisa mengirim Adinata untuk maju. Kenapa? Chong Hai Brahma bertanya. Peu Shijun berkata dengan marah. Jika kamu tahu hal baik apa yang dilakukan cucumu pada pertemuan 8 keluarga besar. Dia mencuri obat dari keluarga Peu kami dan mengatakan itu dilakukan oleh keluarga Brahma kamu. Tidak hanya itu, dia juga tidak sopan kepada keluarga kita. Aku tidak ingin melihat orang itu. Tuan Brahma, saya harap Anda dan saya akan maju sendiri dan pergi ke Islandia untuk menangkap Han Xiaozong. Chong Hai Brahma ragu-ragu sejenak. Dia bisa memahami alasan mengapa Peu Shijun tidak membiarkan Adinata melapor. Bagaimanapun, Adinata telah mempermalukan keluarga Peu dengan sangat buruk sebelumnya sehingga tidak ada yang bisa dengan mudah memaafkannya. Namun, biarkan dia mengambil tindakan secara pribadi. Kenapa? Tuan Brahma tidak berani? Apakah Anda takut dikendalikan oleh Han Xiaozong? Kata Peu Shijun sambil tersenyum. Bagaimana bisa Chong Hai Brahma menyerah? Chong Hai Brahma juga tertawa dan berkata, Tuan Peu tidak takut dikendalikan oleh Han Xiaozong. Apa yang harus saya takuti? Orang tua jahat yang akan dikuburkan? Jika Han Xiaozong harus memilih seseorang di antara kita, dia pasti tidak akan memilihnya. Saya. Baiklah, aku akan membawa cucuku yang lain, Tian Brahma, ke Islandia. Peu Shijun mendengus dingin, aku sudah berangkat. Sampai jumpa di Islandia. Setelah menutup telepon, wajah Chong Hai Brahma dipenuhi kekhawatiran. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tidak mudah bagi Park Seok-jun untuk mengundangnya pergi ke Islandia bersamanya kali ini. Setelah Butler Leon mengetahui hal ini, dia segera menasihati. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Bagaimana jika Anda dikendalikan oleh iblis Han Xiaozong setelah Anda pergi? Saya pikir keluarga Peu memiliki niat buruk. Chong Hai Brahma melambaikan tangannya. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tanpa risiko? Dengan Xiao Tian melindungiku, dia tidak bisa dekat denganku. Beritahu Xiao Tian segera dan berangkat ke Islandia. Kepala pelayan Leon, dia. Tidak lama kemudian, Zephyr dari keluarga Brahma tiba di Blue Lagoon di Islandia dan bertemu dengan keluarga Peu. Melihat Chong Hai Brahma keluar, Peu Shijun bercanda. Tuan Brahma, pesawat keluarga Brahma Anda terbang terlalu lambat. Saya sudah datang ke sini untuk menyelesaikan makan malam seafood. Dihadapkan pada kata-kata sarkastik Peu Shijun, Tian Brahma melangkah maju dengan sopan dan berkata dengan hormat. Halo, Paman Peu.
Kakek saya tidak dalam keadaan sehat, jadi dia tidak terbang terlalu cepat. Saya minta maaf karena membuat Paman Peu menunggu begitu lama. Yi panjang. Peu Shijun melirik Tian Brahma dan berkata, Tian Brahma, ya, kamu adalah anak yang baik, lebih bijaksana daripada saudara ketigamu Adinata, aku menyukainya. Tian Brahma sangat gembira. Terima kasih Paman Peu atas pujiannya. Saya mendengar bahwa Paman telah menemukan keberadaan Han Xiaozong. Saya ingin tahu di mana dia sekarang. Peu Shijun melambaikan tangannya padanya. Ikuti aku, dia ada di tempat tersembunyi sekarang. Kamu memiliki jubah tembus pandang kuantum yang disediakan oleh keluarga Smith. Namun, ketika kami melapor kepada Presiden Ross setelah membunuh Han Xiaozong, keluarga Peu kami akan berbagi penghargaan yang sama dengan keluarga Brahma Anda. Bab 693. Krionik. Tian Brahma tersenyum, ini wajar. Bagaimanapun, Andalah yang memberikan informasi. Anda harus menjadi orang pertama yang menerima pujian. Biarkan keluarga Brahma menyerang, dan keluarga Peu hanya akan menonton. Ketika keluarga Brahma menang, mereka akan berbagi setengah dari kredit, dan jika kalah, mereka akan melarikan diri. Jika Adinata hadir, dia pasti tidak akan bersedia mengajukan permintaan seperti itu. Tetapi Tian Brahma sangat banyak bicara dan bersedia menderita kerugian ini. Tentu saja, semua ini hanya kepura-puraan keluarga Peu, dan mereka juga tahu bahwa tidak akan ada pertempuran sengit atau bahaya sama sekali. Keluarga Peu dan Han Xiaozong sudah mendiskusikan semuanya. Segera, keluarga Peu membawa keluarga Brahma ke tempat yang sangat terpencil, yang terlihat seperti pabrik es dari kejauhan. Peu Shijun berkata, Han Xiaozong ada di dalam sekarang. Tuan Brahma Tian mengambil risiko. Saya harap Anda dapat kembali hidup-hidup. Chonghai Brahma khawatir Peu Shijun dan Han Xiaozong telah memasang jebakan di sana, jadi dia juga memberitahu Tian Brahma. Xiao Tian, kenakan jubah tembus pandang dan pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Tian Brahma mengangguk. Jangan khawatir, kakek, aku bijaksana. Kali ini, aku akan membunuh Han Xiaozong dengan tanganku sendiri. Adinata telah membuat prestasi besar berkali-kali, dan Tian Brahma, saudara laki-laki tertua, melihatnya dan sangat cemburu. Dia tidak sabar untuk membunuh Han Xiaozong dan menjadi terkenal di antara 8 keluarga besar. Setelah itu, Tian Brahma membawa Baihu dan ratusan orang elit untuk masuk ke pabrik. Tian Brahma mengenakan jubah tembus pandang dan memasuki pabrik. Dia menemukan bahwa ini bukan pabrik biasa. Para pekerja di sini semuanya mengenakan seragam khusus dan terlihat sangat senior. Bukan seperti pekerja, tapi seperti peneliti ilmiah. Apa yang mereka lakukan? Tian Brahma tidak tahu apa yang sedang mereka pelajari untuk sementara waktu. Dan dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Dia dan Baihu perlahan naik ke atas untuk mencari jejak Han Xiaozong. Tiba-tiba, Baihu melihat seorang pria parubaya Tiongkok yang tampak murung dan membuat orang merasa kedinginan. Han Xiaozong. Sebelumnya, Luota telah memberikan potret Han Xiaozong dan istrinya kepada 8 keluarga besar. Tian Brahma sekilas mengenalinya. Orang ini adalah Han Xiaozong. Tujuan. Seekor kucing tiba-tiba terbang menuju harimau putih. Tian Brahma tahu bahwa keluarga Han Xiaozong sangat pandai menggunakan kucing untuk membunuh orang. Dia takut orang-orangnya yang cakap akan dibunuh, jadi dia segera mengambil pistol dan menembak ke arah Han Xiaozong. Ledakan. Han Xiaozong sepertinya sudah bersiap untuk ini, tapi tembakan ini justru meleset darinya. Apa? Tian Brahma juga sedikit terkejut. Dia tidak terlihat sekarang, dan Han Xiaozong seharusnya tidak terlihat. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sangat beruntung. Han Xiaozong sepertinya menyadari bahwa peluru-peluru itu berterbangan tanpa alasan yang jelas. Dia sedikit ketakutan dan berhenti berkelahi. Dia langsung melompat keluar jendela dari lantai 3. Mengejar. Baihu dan yang lainnya mencoba yang terbaik untuk mengejar ketinggalan. Tetapi setelah mencari lebih dari 10 mil, tidak ada yang ditemukan. Saat ini, orang-orang Tian Brahma juga memiliki kendali penuh atas pabrik. Setelah ditanyai, Tian Brahma terkejut saat mengetahui bahwa ini adalah laboratorium krionik yang diam-diam dikembangkan oleh Han Xiaozong. Han Xiaozong datang ke sini untuk bersembunyi dan melarikan diri dari kejaran 8 keluarga besar melalui teknologi kriogenik. Untungnya, keluarga Peu mengetahuinya tepat waktu. Jika mereka berhasil membekukannya, mereka tidak akan bisa menemukannya. Tian Brahma diam-diam bersuka cita. Setelah itu, Tian Brahma segera menelepon kakeknya untuk melapor. Kakek, Xiao Tian, apa kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, kakek. Aku bertemu Han Xiaozong, tapi sayangnya dia melarikan diri. Namun, kami mengambil alih laboratorium krionik miliknya. Laboratorium krionik? Ya kakek. Ternyata Han Xiaozong telah mengembangkan teknologi krionik selama lebih dari 10 tahun. Teknologinya di bidang ini mungkin telah melampaui keluarga Ross dan keluarga George di Amerika Serikat. Jadi saya bertanya-tanya apakah kita harus menempati laboratorium ini dan tidak memberitahu keluarga Peu. Chonghai Brahma berkata, saya akan menangani masalah ini. Anda dapat tetap di tempat Anda berada untuk saat ini.
Setelah menutup telepon, Chonghai Brahma berinisiatif berjalan menuju Pu Shijun yang berdiri di samping. Melihat ekspresi santai Chonghai Brahma, Pu Shijun tersenyum dan berkata, sepertinya tidak terjadi apa-apa pada cucumu. Kenapa? Iblis besar Han Xiaozong itu sudah mati? Chonghai Brahma berkata, Tuan Pu kecewa. Han Xiaozong melarikan diri. Pu Shijun mendengus dingin. Sungguh disayangkan. Saya akhirnya mengetahui keberadaan Han Xiaozong, dan mengorbankan lebih dari selusin anak buah saya untuk ini, dan Anda benar-benar membiarkan dia melarikan diri. Chonghai Brahma meminta maaf dan berkata, Xiao Tianlah yang tidak melakukan semuanya dengan baik. Saya minta maaf. Namun, Xiao Tian menemukan bahwa tempat di depan adalah laboratorium rahasia, krionik, milik Han Xiaozong. Apakah kita ingin pergi bersama? Dan melihatnya, Pu Shijun langsung terkejut. Cryonics? Keluarga Pu kami selalu ingin melakukan penelitian di bidang ini. Ayo, kita pergi dan lihat bersama. Keduanya datang ke laboratorium bersama-sama. Setelah berkomunikasi dan bertanya dengan para peneliti di laboratorium, baik keluarga Brahma maupun keluarga Pu sepakat bahwa teknologi cryonics yang dikuasai di sini jauh lebih unggul daripada yang dimiliki keluarga Brahma. Dan keluarga Park. Pu Shijun tertawa dan berkata, sepertinya kali ini, saya tidak akan mendapatkan apapun. Dengan teknologi cryonics ini, saya dapat hidup hingga 100 tahun kemudian. Tuan Brahma, Tian Brahma, silakan datang jauh-jauh. Anda boleh pergi. Lain kali ada berita tentang Han Xiaozong, saya akan memberitahu Anda lagi. Jangan biarkan dia pergi lagi. Pergilah. Mendengar Pu Shijun mengatakan ini, Chonghai Brahma dan Tian Brahma saling berpandangan. Pu Shijun jelas ingin memonopoli laboratorium ini. Tian Brahma Dao, Paman Pu, bagaimanapun juga, saya menemukan laboratorium ini. Tidak baik bagi keluarga Anda untuk memonopolinya, bukan? Pu Shijun mendengus dingin. Jika aku tidak mengundangmu ke sini, apakah kamu akan menemukan tempat ini? Chonghai Brahma berkata, jika aku tidak memanggilmu sekarang, tetapi meminta Xiao Tian untuk mundur, dan kemudian diam-diam datang untuk menempati tempat ini, kamu tidak akan pernah tahu bahwa tempat ini adalah laboratorium cryonics. Tian Brahma Dao, dia, Tuan Pu, jika keluarga Brahma kami hanya ingin mengambilnya untuk diri kami sendiri, itu akan sangat mudah. Namun, kami merasa karena semua orang bertindak bersama, jika ada manfaatnya, kami akan melakukannya. Dibagi rata, bukan begitu? Park Seok-jeon telah berakting, tentu saja dia tidak akan menempati tempat ini. Pu Shijun sengaja berpura-pura berpikir dalam-dalam. Baiklah, jika sikapmu baik, aku setuju untuk membagi tempat ini secara setara denganmu. Terima kasih, Paman Park. Pu Shijun berkata, masing-masing dari dua keluarga kita akan meninggalkan 100 orang untuk ditempatkan di sini. Orang selain dua keluarga kita, bahkan jika mereka adalah anggota keluarga Ross, tidak bisa masuk. Apakah Tuan Brahma setuju? Chonghai Brahma mengangguk. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Tian Brahma dengan sopan bertanya, Paman Park, apakah kamu tidak ingin tahu lebih banyak tentang teknologi cryonics? Park Seok-jeon menjawab tanpa basa-basi, saya baru berusia di atas 50 tahun, dan saya tidak akan mati pada usia 80 tahun. Mengapa saya memahami hal itu? Bab 694. Kamu Chonghai dalam bahaya. Kata-kata Pu Shijun disengaja oleh pembicara, dan lebih disengaja oleh pendengar. Wajah Chonghai Brahma langsung berubah menjadi hijau. Jika Adinata ada di sini, dia pasti akan menampar wajah Park Seok-jun. Pu Shijun juga berkata dengan cepat, Tuan Brahma, saya tidak mengatakan apapun kepada Anda, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Baiklah, saya pergi dulu. Anda bisa mempelajarinya sendiri perlahan. Setelah mengatakan itu, Pu Shijun pergi, meninggalkan hanya 100 orang yang menjaga tempat itu. Tian Brahma menghibur Chonghai Brahma. Kakek, jangan mengingat kata-kata Park Shijun, tapi apa yang dia katakan itu benar. Bukankah kamu selalu khawatir dengan kutukan berusia 80 tahun itu? Kalau begitu kamu bisa masuk ke ruang pembekuan sekarang. Kalau aku membangunkanmu setelah kamu berumur 80 tahun, bukankah kutukan itu akan hilang dengan sendirinya? Chonghai Brahma mengangguk. Ini memang solusinya. Daripada setiap hari berhati-hati, tidak berani keluar rumah, dan hanya berdiam diri di rumah karena takut kecelakaan. Lebih baik, hibernasi, terus-menerus. Tidurlah, bangun, dan kutukan itu dipatahkan. Dalam 3 hari berikutnya, Chonghai Brahma mengundang ilmuwan paling mutakhir dari keluarga Brahma untuk berkomunikasi dengan ilmuwan yang dilatih oleh keluarga Han untuk melihat apakah teknologi di sini asli dan efektif. Setelah ilmuwan keluarga Brahma menentukan bahwa kelompok orang yang dilatih oleh Han Xiaozong tidak menipu, teknologi mereka asli, dan tidak ada masalah dengan ruang kriogenik. Setelah 3 hari pertimbangan, Chonghai Brahma memutuskan untuk memasuki ruang kriogenik dan berhibernasi selama setahun. Setelah membuat keputusan ini, Chonghai Brahma segera memberitahu Adinata untuk datang. Di pesawat Zephyr 3, Adinata, Cynthia Yandra, dan Anastasia duduk bersama di kursi mewah dan nyaman, minum sampanye dan minuman,
dan menuju ke Islandia. Chintya Yandra sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah beberapa hari lega, suasana hatinya akhirnya mereda. Pembunuhan sebelumnya yang dia lakukan juga digantikan oleh seorang wanita operasi plastik. Wanita operasi plastik tersebut tidak masuk penjara. Sebaliknya, tim Longqian memberinya gelar Jetim Inspeksi Narkoba. Dia bertugas hari itu. Pelayanan. Tidak ada diskusi mengenai masalah ini di internet. Chintya Yandra berpakaian sangat indah dan riasannya terlihat sangat muda. Dia tampak lebih muda dari Anastasia. Dia juga sangat mementingkan pertemuan berikutnya dengan keluarga Adinata. Chintya Yandra berkata dengan gugup, "Suamiku, apakah pakaianku baik-baik saja? Kakekmu tidak akan meremehkanku, kan?" "Ah, aku sangat gugup. Ini pertama kalinya aku bertemu kakekmu." Tanganku sangat gugup hingga kembali berkeringat. Adinata melihat rok pendek Chintya Yandra, memperlihatkan kaki putih panjangnya, dan tersenyum. Sayang, apakah kamu mengenakan rok pendek untuk merayu kakekku?" Lengan giok Chintya Yandra segera memukulnya. Aku benci, apa yang kamu bicarakan? Oh, apakah kakekmu tidak suka wanita memakai rok pendek? Kalau begitu aku akan ganti celanaku. Adinata meraih Chintya Yandra dan berkata, Chintya, jangan gugup. Kakekku sangat santai. Kamu sudah berdandan dengan sempurna. Saat kakekku melihatmu, dia pasti akan sangat menyukaimu. Lagi pula, ayahmu dulu bekerja di keluarga Brahma kami. Kami sudah lama menjadi satu keluarga. Bagaimana dia bisa meremehkanmu? Anastasia di samping juga berkata, dia, saudari Chintya, kakek Adinata adalah orang yang sangat baik. Baik, Chintya Yandra tersenyum dan memegang lengan Adinata dengan gembira. Sejak Adinata kembali ke Tiongkok dan menyelamatkan Chintya Yandra, mereka berdua berkomunikasi hampir setiap malam dan menjadi sangat dekat. Anastasia melihat penampilan dekat kedua orang itu, tapi dia tidak cemburu sama sekali dan tersenyum di seluruh wajahnya. Suamiku, apakah kakekmu benar-benar ingin dibekukan? Anastasia bertanya. Adinata mengangguk. Dia bilang itu akan dibekukan selama 1 tahun, tapi saya selalu merasa akan ada masalah dengan ruang pembekuan. Anastasia memegang tangan Adinata. Bukankah peneliti keluarga Brahma MU sudah memeriksa semuanya? Jangan terlalu khawatir. Beberapa jam kemudian, Zephyr 3 terbang ke Islandia. Adinata membawa kedua istrinya ke laboratorium rahasia milik keluarga Brahma dan keluarga PU. Kakek, halo kakek, saya Chintya Yandra, senang bertemu dengan Anda. Anastasia dan Chintya Yandra menyapa Chonghai Brahma dengan sopan. Chonghai Brahma juga tersenyum saat melihat Chintya Yandra. Apakah kamu putri Qin Yueming? Chintya Yandra mengangguk dengan gugup. Tapi Chonghai Brahma datang dengan ramah, menepuk bahu Chintya Yandra, dan berkata, anakku, ketika kami membawa ayahmu pergi dan kamu menjadi yatim piatu, aku ingin meminta maaf padamu. Chintya Yandra berkata, saya sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Saya tidak menyalahkan Anda, kakek. Chonghai Brahma mengangguk dengan gembira. Baiklah, sekarang kamu adalah istri cucuku. Ya, kamu dan Anastasia sama-sama cantik dan murah hati. Dengan kamu di sisi Adinata, aku sangat meyakinkan. Saudara laki-laki. Halo, kakak. Anastasia dan Chintya Yandra berbalik untuk menyambut Tian Brahma lagi. Tian Brahma juga sedikit mengangguk sebagai jawaban. Chonghai Brahma berkata, saya telah memutuskan untuk memasuki ruang kriogenik dan berhibernasi selama 1 tahun. Tahun depan, saya akan menyerahkan semua urusan keluarga Brahma kepada Tian Brahma dan Adinata. Anda berada di tangan 2 orang. Kalian harus bekerja sama untuk melindungi rakyat dan yayasan keluarga Brahma kita, dan jangan biarkan orang luar menyerbunya. Mengerti? Sekarang Chonghai Brahma hanya tertidur, tidak mati dan ditetapkan sebagai pemimpin baru. Oleh karena itu, dia tidak memilih antara Tian Brahma dan Adinata, tetapi membiarkan mereka bersama-sama mengambil alih. Baik Tian Brahma maupun Adinata tidak keberatan dengan hal ini. Adinata berkata, kakek, apakah ada bahayanya? Mengapa kita tidak menunggu sebentar sebelum mengambil keputusan? Tian Brahma membalas, kakek akan segera berusia 80 tahun. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, bagaimana jika ada kecelakaan? Chonghai Brahma tersenyum, Adinata, jangan khawatir, tim peneliti ilmiah kami telah memeriksa ruang kriogenik ini dengan cermat berkali-kali, dan tidak ada yang salah dengan itu. Oke, jangan berdebat tentang aku. Aku akan memasuki ruang kriogenik sekarang dan menyerahkannya pada keluarga Brahma kepada kalian berdua bersaudara. Di bawah tatapan semua orang, Chonghai Brahma mengganti pakaiannya, mengenakan setelan freezer khusus, dan melangkah ke ruang kriogenik selangkah demi selangkah. Entah kenapa, tapi sudut mata Adinata tiba-tiba terus berdetak, merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada saat ini, Chonghai Brahma baru saja berjalan ke kabin yang membekukan ketika dia tiba-tiba tersandung dan jatuh ke tanah. Kakek! Adinata segera bergegas dan membantu kakeknya berdiri. Kakek, apa kabar? Chonghai Brahma melambaikan tangannya. Tidak masalah, aku hanya terpeleset. Poof! Saat dia sedang berbicara, Chonghai Brahma tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Kakek! Pada saat ini,
Tian Brahma, Anastasia, Cynthia Yandra dan yang lainnya juga bergegas dengan gugup. "Segera berikan kakekku pemeriksaan fisik," teriak Tian Brahma. Dokter bergegas datang, melakukan tes sederhana, dan berkata dengan cemas, detak jantung Tuan Brahma tiba-tiba bertambah cepat dan dia tidak bisa lagi menjalani kriopreservasi. Dia harus segera dirawat. Jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Bab 695. Keluarga Brahma sedang dalam kekacauan. Tadi pemandangannya hangat dan damai, tapi sekarang tiba-tiba berubah. 1 detik yang lalu, Chong Hai Brahma masih penuh energi dan siap memasuki ruang beku untuk tidur. Namun, saat ini, dia kehabisan napas dan terlihat dalam bahaya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba dan aneh. Yang penting semua orang di sini berasal dari keluarga Brahma, dan tidak ada orang dari keluarga Peu, dan semua peralatan telah diuji berkali-kali tanpa masalah. Peralatan medis dan dokter terbaik dari keluarga Brahma ada di Kastil Aye di Inggris, jadi mereka harus segera mengirim Chong Hai Brahma kembali ke Inggris untuk berobat. Segera, Adinata dan yang lainnya membawa kakek ke Zephyr 3. Ada dokter yang menemani Hefeng nomor 3, yang untuk sementara memberikan perawatan sederhana dan bantuan kepada Chong Hai Brahma. Kutukan, kutukan, kutukan. Chong Hai Brahma terus melontarkan kata ini dari mulutnya sambil menerima perawatan dengan lemah. Adinata pergi ke kamar mandi dan melampiaskan kegelisahan dan kemarahannya di bak mandi. Cynthia Yandra dan Anastasia datang. Anastasia meraih tangan Adinata dan berkata, "Suamiku, jangan khawatir, kakek akan baik-baik saja." Cynthia Yandra bertanya, "Suamiku, mengapa kakek terus mengucapkan kata kutukan, dan apa artinya?" Adinata menghela nafas dan berkata, "Tidak ada anggota dari 8 keluarga rahasia kita yang hidup melewati usia 80 tahun. Kakek ingin lepas dari kutukan ini dengan membekukannya. Dia merasa hal itu akan memicu niat awal para dewa." Cynthia Yandra sepertinya mengerti. Kakek berpikir bahwa perilakunya yang tiba-tiba bukan karena suatu penyakit, tetapi karena dia dikutuk. Adinata mengangguk. Anastasia terus menepuk punggung Adinata dan menghiburnya. Menurutku kutukan itu terlalu misterius. Karena kakek tidak terluka dan tidak sakit mendadak, dia akan baik-baik saja. Adinata memegang tangan Anastasia dan memaksakan senyum. "Terima kasih, saya harap begitu." Zephyr 3 terbang dengan kecepatan tinggi dan tiba di Kastil Aye dengan kecepatan tercepat. Kastil Aye juga telah menerima kabar tersebut sejak lama. Semua orang, termasuk dokter, perawat, dan bahkan tukang kebun dan pelayan kastil, semuanya diutus untuk berdiri di gerbang kastil untuk menyambutnya. Setelah pesawat berhenti, dokter segera bergegas dan mendorong Chong Hai Brahma ke dalam kastil. Adinata, Tian Brahma dan kerabat lainnya juga mengikuti di belakang. Saat melewati sekelompok pelayan, tiba-tiba seorang wanita Tionghoa berpenampilan cantik dan bertubuh angkuh berjalan menuju Adinata berseragam pelayan dan bertanya dengan cemas, "Ya Adinata, ada apa dengan kakek?" Pelayan yang menanyakan pertanyaan itu tidak lain adalah mantan istri Adinata, Jelita. Adinata sudah kesal, dan ketika dia melihat Jelita yang telah mengkhianatinya beberapa kali, dia menjadi semakin kesal. Mengapa kamu masih di sini? Pergi." Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Jelita dan terus mengejar kakeknya. Cynthia Yandra datang ke Kastil Aye untuk pertama kalinya, dan dia terkejut saat melihat Jelita. "Jelita, kenapa kamu ada di sini?" Ketika Jelita melihat Cynthia Yandra, dia juga menyapa dengan sopan. "Saudari Cynthia, kita sudah lama tidak bertemu. Ada apa dengan kakek Adinata?" Cynthia Yandra juga tidak menyukai wanita Jelita ini. Dia tahu betapa besar kerugian yang ditimbulkan Jelita pada Adinata. Sekarang kakek Adinata sakit kritis, suasana hati Adinata sudah buruk, dan Jelita, perempuan jalang, masih di sini untuk membuatnya kesal. Cynthia Yandra berkata dengan dingin, "Jangan panggil aku saudara perempuan. Siapa saudara perempuanmu? Kamu, seorang wanita yang berselingkuh selama pernikahan dan memiliki hubungan dengan pria lain, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memanggilku saudara perempuan?" Pada saat ini, Anastasia menjelaskan, "Saudari Cynthia, saudara Tian Brahma meminta Jelita menjadi pelayan di sini untuk menghukumnya atas perbuatannya terhadap Adinata, jadi Jelita akan tinggal di sini." Cynthia Yandra mengangguk dan berkata kepada Jelita, "Jelita, mungkin kamu telah merenung, tapi maaf, aku selalu merasa bahwa sifat seseorang sulit diubah. Selama kamu pernah selingkuh, bahkan jika kamu menyesal dan renungkan lagi, kamu tetap akan melakukan kesalahan jika ada peluang baru dan godaan baru di kemudian hari. Saya menyarankan Anda untuk pergi dari sini." Setelah mengatakan itu, dia juga berjalan menuju kastil bersama Anastasia. Jelita mengenakan seragam pelayan, wajahnya menjadi lebih murni dan menyenangkan, dan sosoknya tidak kalah dengan Anastasia dan Cynthia Yandra, tapi dia menundukkan kepalanya dengan rendah hati dan hanya bisa mendengarkan pelajaran mereka. Ketika mereka berdua berjalan pergi, Jelita berani mengangkat kepalanya, dan diam-diam merasa kesal di dalam hatinya. "Cynthia Yandra, kenapa kamu mengatakan itu padaku? Aku selingkuh, tapi setidaknya ketika aku menikah dengan Adinata, aku masih perawan. Bagaimana denganmu? Saat kamu bersama Adinata, kamu dipermainkan oleh begitu banyak pria selama bertahun-tahun. Dasar wanita tua."
Hanya Anastasia yang berhak memarahiku karena tidak pantas. Memasuki ruang operasi Kastil Aye, para dokter terkemuka dari keluarga Brahma berkumpul untuk merawat Chong Hai Brahma. Saya pikir itu akan segera sembuh. Tetapi setelah berada di ruang operasi selama 8 jam berturut-turut, Chong Hai Brahma masih belum lepas dari bahaya. Ini berarti Chong Hai Brahma bisa mati kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kakekku belum juga disembuhkan? Sudah beberapa jam. Apa yang kamu lakukan demi makanan? Kakekku hanya terpeleset dan terjatuh. Dia tidak terluka, tidak terkena peluru, dan tidak sakit. Kenapa? Tidak bisakah disembuhkan? Di luar ruang operasi, Adinata berteriak pada salah satu dokter. Adinata sangat putus asa sehingga dia tidak bisa menerima kehilangan kerabat terdekatnya. Sejak kecil ia paling dekat dengan kakeknya, dan hubungannya dengan orang tuanya selalu jauh, tidak sebaik kakeknya. Tian Brahmaze juga berdiri di depan pintu dan berkata, "Ya Adinata, apa gunanya menjadi dokter yang kejam? Apakah dokter tidak ingin menyembuhkan kakek?" Adinata memandang Tian Brahma. Dia tidak ingin bertengkar dengan kakak laki-lakinya. Tetapi sekarang kakeknya sakit kritis, dia tidak terlalu peduli lagi. Adinata berkata dengan marah, "Jika kamu tidak membawa kakek ke Islandia dan menemukan laboratorium kumuh ini, tidak akan terjadi apa-apa pada kakek. Dan keluarga PU sama sekali bukan hal yang baik. Mungkin ini semua diatur oleh keluarga PU. Anda tidak mengambil tindakan pencegahan apapun terhadap jebakan itu." Tian Brahma juga marah. "Kamu bilang ini salahku kalau sesuatu terjadi pada kakek? Kakeklah yang berpendapat untuk pergi ke Islandia. Mengapa keluarga PU memasang jebakan? Teknologi cryonics itu asli, dan kami telah memperoleh hasil maksimal, yaitu teknologi mutakhir. Teknologi, ini adalah kontribusi saya. Kenapa? Adinata, teknologi yang kamu bawa kembali bagus, tapi teknologi yang aku bawa kembali berbahaya bagi kakek? Kamu tidak memerlukan standar ganda seperti itu jika ingin mendominasi bisnis keluarga Brahma." Melihat ini, Cynthia Yandra segera berdiri di antara mereka berdua dan berkata, "Saudaraku, Adinata tidak bermaksud seperti ini. Kalian berdua harus tenang dan berhenti bicara. Jika kakek tahu bahwa kalian sedang bertengkar, itu pasti akan mempengaruhi kalian." Suasana hati, dari Anastasia juga datang, meraih tangan Adinata, dan berkata, "Iya, suamiku, berhentilah mengucapkan sepatah kata pun dan jangan marah." Adinata melepaskan tangan Anastasia dan langsung pergi. "Sayang, kamu mau kemana?" Anastasia bertanya dengan cemas. "Aku akan tidur siang," kata Adinata. "HMPH." Tian Brahma mendengus dingin, "Cucu yang tidak berbakti. Kakek dalam bahaya dan bisa pergi kapan saja, tapi dia masih bisa tidur."